Bapak Ibu yang terkasih, selamat pagi. Shalom. Puji nama Tuhan, jikalau pada minggu pagi hari kita diberikan Tuhan untuk bersama-sama bersekutu dalam ibadah Minggu tanggal 29 September 2024. Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita bersama-sama menjalankan ibadah pada pagi hari ini, kita akan bersama-sama menyimak berita gereja. Berita gereja Minggu tanggal 29 September 2024, Romawi pertama. Undangan latihan paduan suara Saur Adi pada hari Senin tanggal 30 September 2024 pukul 16 di Gereja Induk Purwo Diningratan. Yang kedua, pendadaran kelompok jagalan 1 pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2024 pukul 18 di Gereja Induk Purwo Diningratan. Pendadaran kelompok Losari hari Selasa tanggal 1 Oktober 2024 pukul 19 di Pemandan Losari. Sidang pleno majelis hari Rabu tanggal 2 Oktober 2024 pukul 19 di Gereja Induk Purwo Diningratan. 5. Persekutuan doa Kamis sore tanggal 3 Oktober 2024 pukul 18 di Pemandan Geraha Manunggal. Yang keenam, latihan paduan suara Gabata hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 pukul 19 di Gereja Induk Purwo Diningratan. Pendadaran kelompok jagalan 2 hari Jumat tanggal 4 Oktober 2024 pukul 18 di Gereja Induk Purwo Diningratan. Latihan paduan suara Gloria pada hari Jumat tanggal 4 Oktober 2024 pukul 19 di Pemandan Geraha Manunggal. Pendadaran kelompok Purwo Diningratan akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 5 Oktober 2024 pukul 18 di Gereja Induk Purwo Diningratan. Romawi 2, Sakramen Perjamuan Kudus Sedunia. Sakramen Perjamuan Kudus Sedunia dilayani pada ibadah Minggu 6 Oktober 2024 di setiap tempat dan waktu ibadah. Kepada warga jemaat dimohon mengadakan pendadaran di kelompoknya masing-masing. Romawi 3, masa penghayatan bulan keluarga tahun 2024, tema supaya kamu saling mengasihi. Masa kegiatan tanggal 6 sampai dengan 27 Oktober 2024. Ibadah pembukaan tanggal 6 Oktober 2024 dilayani sakramen perjamuan kudus di setiap tempat dan waktu ibadah. Pekan Persekutuan Doa mulai hari Senin sampai dengan Sabtu tanggal 21 sampai tanggal 26 di Pemandan Losari dilayani pukul 5 pagi, kemudian di Gereja Induk dan juga di Pemandan Geraha Manunggal pada pukul 18 atau jam 6 sore. Sekolah Minggu Sentral pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 pukul 9 di Gereja Induk Purwo Diningratan. PA Adi Yoswa dan KWD Sentral pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 pukul 17 di Gereja Induk Purwo Diningratan dengan persembahan pujian dari paduan suara Saur Adi dan paduan suara Gabata. PA Remaja Pemuda Sentral pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2024 pukul 19 di Gereja Induk Purwo Diningratan dengan persembahan puji-pujian dari paduan suara Gramatea dan paduan suara Ibu-Ibu Pitsel. Yang mengatakan khotbah pada hari ini Bapak Pendeta Wijayanto Dwi Nugroho SSI, pengiring musik dari tim musik variatif GKJ Gantian Solo Timur, pemandu puji Ibu Christine dan Ibu Retno, lektor 1 sekaligus kolektan nanti Saudara Nigel, lektor 2 Bapak Suparjo, kemudian petugas LCD dari Komisi Multimedia GKJ Gantian Solo Timur. Jemaat dimohon bisa membangun suasana khidmat dalam ibadah. Terima kasih. Bapak Ibu, demikian berita gereja. Terima kasih atas perhatiannya, dan untuk liturgos saat ini akan dilayani oleh Ibu Tika. Kami persilahkan. Ya, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Shalom. Puji nama Tuhan, kita boleh hadir di tempat ini untuk jemaat yang saat ini juga melayani dalam ibadah online yang saat ini memperhatikan. Kita akan sama-sama memuji nama Tuhan. Kita boleh bertemu pada saat hari ini dalam keadaan sehat dan sukacita, Bapak Ibu. Saat ini kita masuk dalam ibadah kreatif minggu ke-21 dengan tema Jadilah Garam dalam Hidupmu. Seperti yang diajarkan oleh Tuhan kita sebagai anak Tuhan, kita harus menjadi garam. Di mana garam itu rasanya asin ya Bapak Ibu. Kita memberi rasa bahwa kita sebagai anak Tuhan harus menjadi pengaruh yang baik bagi lingkungan. Sehingga dalam hidup kita boleh selalu bersyukur karena kita dilayakkan oleh Tuhan. Dengan hati yang penuh syukur kita akan angkat satu pujian, lebih dalam ku menyembah.
bangkit berdiri. Jemaat yang terkasih, marilah ibadah kita pada hari ini kita khususkan dengan pengakuan pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak membiarkan pekerjaan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus ada pada saudara sekalian. Amin. Sungguh sangat besar campur tangan Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat merasakan berkat Tuhan mengalir dalam kehidupan kita. Dan saat ini kita akan menjadi saluran berkat bagi sekeliling kita, agar nama Tuhan boleh semakin dipermuliakan, sehingga kita dapat mewujudkan misi gereja, membangun pertumbuhan gereja dalam mewujudkan pembaharuan dan pemulihan keutuhan ciptaan dengan nyawiji greget rumaket. Semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita diberkati oleh Tuhan. Saat ini kita akan mengagungkan nama Tuhan dengan pujian Manis Kau Dengar. Bernyanyi bagimu
Tuhan akan melihat segala kesungguhan hati kita, dan kita boleh selalu memiliki pengharapan kepada Tuhan. Penghormatan kepada Allah yang mendatangkan perkenannya adalah bila kita memperhatikan hukum-Nya yang kudus. Demikian Ia berkehendak supaya kita hidup menurut hukum kerajaan Allah yang kekal, yang tertulis dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengaku dosa kita kepadanya. Di hadapan hukum suci-Mu ya Allah, nyatakanlah dosa dan kesalahan kami. Tuhan, kasihanilah kami. Cipta kami akan keagungan rahmat-Mu, buatlah hati kami bersyukur dalam segala hal. Buatlah jiwa kami rindu untuk selalu berhimpun dengan sabda-Mu, sehingga rasa kami menyatu dengan kehendak-Mu yang menyelamatkan. Tuhan, kasihanilah kami. Dosa kita,
kita akan merenungkan bagaimana campur tangan Tuhan begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Jikalau kita mengakui segala dosa-dosa kita, marilah kita angkat satu pujian dalam Kidung Jemaat 29 ayat 1 dan 3, di muka Tuhan Yesus. Maka Allah kita adalah Allah yang setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Marilah kita menerima berita anugerah. Tuhan berfirman dalam kitab Mazmur 103 ayat 1 dan 4. Dari Daud, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Sungguh luar biasa berita anugerah hari ini. Sebagai rasa syukur kita telah menerima pengampunan dosa dan anugerah dari Allah. Marilah kita dengan sungguh-sungguh menjalani kehidupan yang baru dengan petunjuk dari Tuhan. Demikian petunjuk kehidupan baru. Tuhan berfirman dalam Matius 5 ayat 13. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Ya, Bapak Ibu, kita boleh selalu menjadi garam dan terang dunia. Sebagai wujud dari kesanggupan kita dalam menjalankan petunjuk hidup baru yang dari Tuhan, marilah kita bersama menyanyikan pujian Tuhan inilah hidupku.
Jemaat yang terkasih, marilah kita bersatu dalam doa. Allah kami yang rahmani, yang kami sembah dalam Kristus Tuhan, kami mengucap syukur atas berkat-Mu. Engkau telah menuntun kami satu persatu di tempat ini untuk memuji, memuliakan nama-Mu dalam suatu peribadatan. Ya Allah kami, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami supaya kami dapat mengerti dan dapat melaksanakan firman-Mu. Berkati hamba-hamba-Mu yang melayankan firman pada hari ini. Berkati para lektor, pengkhotbah yang akan menjadi corong sabda-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Di dalam Kristus Allah kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Untuk bacaan 1 terambil dari kitab Ester pasal yang ke-7 ayat yang pertama sampai ke-6 dan 9 sampai 10, kemudian dilanjut ke pasal 9 ayat 20 sampai 22. Haman diadukan oleh Ester dan dihukum mati. Datanglah raja dengan Haman untuk dijamu oleh Ester sang ratu. Pada hari yang kedua itu, sementara minum anggur, bertanyalah pula raja kepada Ester, "Apakah permintaanmu, hai Ratu Ester? Niscaya akan dikabulkan. Dan apakah keinginanmu, sampai setengah kerajaan sekalipun akan dipenuhi?" Maka jawab Ester, sang ratu, "Ya raja, jikalau hamba mendapat kasih raja dan jikalau baik pada pemandangan raja, karuniakanlah kiranya kepada hamba nyawa hamba atas permintaan hamba, dan bangsa hamba atas keinginan hamba. Karena kami, hamba serta bangsa hamba telah terjual untuk dipunahkan, dibunuh dan dibinasakan. Jikalau seandainya kami hanya dijual sebagai budak laki-laki dan perempuan, niscaya hamba akan berdiam diri. Tetapi malapetaka ini tiada taranya di antara bencana yang menimpa raja. Maka bertanyalah raja kepada
Ahasuerus kepada Ester sang ratu, "Siapakah orang itu dan di manakah dia yang hatinya mengandung niat akan berbuat demikian?" Lalu jawab Ester, penganiaya dan musuh itu ialah Haman orang jahat ini." Maka Haman pun sangatlah ketakutan di hadapan raja dan ratu. Ayat yang ke-9. Sembah Harbona salah seorang sida-sida yang di hadapan raja. Lagi pula tiang yang dibuat Haman oleh Mordekai, orang yang menyelamatkan raja, dengan pemberitahuannya itu telah berdiri di dekat rumah Haman, 50 hasta tingginya. Lalu titah raja, Sulakan dia pada tiang itu. Kemudian Haman disulakan pada tiang yang didirikannya untuk Mordekai. Maka surutlah panas hati raja. Pasal yang ke-9 ayat 20. Maka Mordekai menuliskan peristiwa itu, lalu mengirimkan surat-surat kepada semua orang Yahudi di seluruh daerah Raja Ahasuerus, baik yang dekat, baik yang jauh, untuk mewajibkan mereka supaya tiap-tiap tahun merayakan hari yang ke-14 dan yang ke-15 bulan Adar, karena pada hari-hari itulah orang Yahudi mendapat keamanan terhadap musuhnya, dan dalam bulan itulah duka cita mereka berubah menjadi sukacita, dan hari perkabungan menjadi hari gembira, dan supaya menjadikan hari-hari itu hari perjamuan dan sukacita, dan hari untuk antar mengantar makanan, dan untuk bersedekah kepada orang-orang miskin. Demikian firman Tuhan. Marilah firman Tuhan tersebut kita tanggapi dengan membaca bersautan melalui kitab Mazmur 124 ayat pertama sampai ke-8. Terpujilah penolong Israel, nyanyian ziarah Daud. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, biarlah Israel berkata demikian. Maka mereka telah menelan kita hidup-hidup ketika amarah mereka menyala-nyala terhadap kita. Maka telah mengalir melingkupi diri kita air yang meluap-luap itu. Jiwa kita terluput seperti burung dan jerat penangkap burung. Jerat itu telah putus dan kita pun terluput. Bacaan 2 terambil dari Yakobus 5 ayat 13 sampai yang ke-20. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia, serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika dia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa, supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan.
Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran, dan ada seorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang terkasih, bacaan Injil pada hari ini diambil dari Markus pasal yang ke-9 ayat 38 sampai dengan yang ke-50. Inilah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Markus. Markus 9 ayat 38 sampai dengan 50. Kata Yohanes kepada Yesus, "Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu. Lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita." Tetapi kata Yesus, "Jangan kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dibuang ke dalam laut. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika kakimu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang daripada seluruh kedua kakimu daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jikalau matamu menyesatkan engkau, cungkilah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka, di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam. Karena setiap orang akan digarami dengan api. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam hidupmu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Yang berbahagia dalam mendengarkan firman Tuhan dan yang melaksanakannya. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu saudara terkasih. Shalom alaikum. Tansah binerkan Bapak Ibu. Sami tansah sehat. Tasih ngantuk napa? Sampun semangat nih.
Tasih ngantuk? Waduh, ngantuk. Napa wadalu ningali wayang Bapak Ibu? Oh nggih. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kemarin hari Selasa, hari Selasa kemarin saya memimpin PA di salah satu kelompok di Losari. Ada yang bertanya, Pak, apa ciri-ciri bahwa gereja itu Kristen, yang ada di gereja itu adalah gereja yang sesat? Ciri-cirinya apa, Pak? Wah, lalu saya berpikir, apa ya ciri-cirinya ya? Gereja yang sesat itu gereja apa saja ya? Lalu saya mengingat kembali pelajaran-pelajaran yang saya terima sewaktu sekolah teologi dulu. Oke. Saya menemukan ciri-ciri dari beberapa gereja yang sesat. Kira-kira apa saja Bapak Ibu ciri-cirinya? Ada yang tahu? Yang tadi ngampir sobetan. Ciri-ciri bahwa gereja tersebut sesat. Kenapa Bapak Ibu? Tidak sesuai ajaran Kristus, lalu apa lagi? Mau meleh? Wah, sambil candle nih. Jangan-jangan tidak tahu ini mana gereja sesat, mana gereja benar. Wah, ini cukup berbahaya Bapak Ibu kalau kita tidak mengetahui ciri-ciri dasarnya. Bisa saja kita tersesat. Saudara-saudara dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam Markus pasal yang ke-9 ayat 38 sampai dengan 50 diceritakan ada seorang murid Yesus bernama Yohanes. Ini berkata kepada Yesus, Tuhan, Guru, kami melihat seseorang yang mengusir setan, ya. Kami seorang yang bukan pengikut kita, bukan kelompok kita, tapi mengusir setan atas namamu. Lalu kami peringatkan dia karena dia bukanlah pengikut engkau, karena dia bukan golongan kita, karena dia tidak bersama-sama dengan kita. Lalu apa tanggapan Yesus mengenai hal itu? Yesus berkata, jangan kamu cegah dia, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan mujizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Jangan kamu cegah dia, sebab kalau dia bisa mengadakan mujizat demi namaku, ia juga tidak mungkin mengumpat aku. Dan jikalau ia tidak melawan kita, itu berarti dia ada di pihak kita. Dan Yesus mengatakan, ya, barang siapa yang menyesatkan satu, ia akan dicampakkan ke dalam neraka. Jikalau tanganmu membuatmu sesat, penggalah. Lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dalam keadaan buntung daripada dalam keadaan lengkap, akan tetapi engkau masuk ke dalam neraka yang menyala. Jikalau matamu menyesatkanmu, cungkilah. Lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan mata satu daripada engkau memasuki api yang kekal. Jikalau kakimu membawamu ke dalam kesesatan, penggalah. Lebih baik kamu masuk ke dalam hidup dengan timpang daripada kamu masuk ke dalam neraka yang menyala-nyala. Lalu Yesus memperingatkan supaya setiap orang itu mempunyai garam. Supaya setiap orang itu menjadi garam dalam hidupnya. Nah, saudara-saudara mungkin ada pertanyaan, loh, apakah ada selain pengikut Yesus yang mengusir setan dengan nama Yesus? Ternyata faktanya ada Bapak Ibu. Lalu pertanyaannya, siapakah dia dan apakah dia benar? Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, jikalau kita lihat dengan seksama, seseorang yang mengusir setan di dalam nama Yesus tetapi bukan
salah satu anggota dari para rasul itu ada. Siapakah dia? Dia adalah murid dari Yohanes Pembaptis. Pada waktu itu, di masa itu orang yang benar-benar mengenal Yesus adalah Allah hanya satu orang. Siapa dia? Yohanes Pembaptis. Dan Yohanes Pembaptis pada waktu itu mengajarkan itu kepada para muridnya. Mungkin Bapak Ibu masih ingat pada waktu itu Yesus berjalan, ya. Tiba-tiba ada Yohanes Pembaptis, dan Yohanes Pembaptis berkata kepada murid-muridnya, lihatlah anak manusia. Dan beberapa dari mereka itu malah mengikut Yesus. Nah, salah satu murid Yohanes Pembaptis yang mengikut Yesus, yang disinyalir juga ada dalam perikop 38 sampai dan 50 ini salah satunya kemungkinan adalah Andreas. Santo Andreas, murid dari Yohanes Pembaptis, lalu berpindah kepada Yesus. Apakah Andreas sesat? Tidak. Loh, Pak, mengapa kok Andreas berpindah dari Yohanes Pembaptis kepada Yesus? Ya, karena pada waktu itu Yohanes Pembaptis dijatuhi hukuman penggal. Beberapa murid dari Yohanes Pembaptis itu ada yang pergi hilang kemana, salah satunya Andreas malah merapat ke kubu Yesus Kristus bersama 12 rasul yang lainnya. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, Yesus mengatakan bahwa mereka bukanlah orang-orang sesat. Selama mereka tidak menghujat Yesus, itu tidaklah sesat. Selama mereka tidak mengajarkan kesesatan, itu juga tidaklah sesat. Nah, lalu zaman sekarang bagaimana? Apa ciri-cirinya gereja itu sesat atau tidak? Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, gereja sesat zaman sekarang itu juga masih ada. Gereja apa sih? Apa itu? Nah, gereja tersebut tentunya memiliki ciri-ciri, Bapak Ibu. Ciri-cirinya bagaimana? Ciri-cirinya salah satu yang paling utama itu ialah tidak mengimani Allah dalam Trinitas. Tidak mengimani Allah dalam Trinitas. Oh, ada. Gereja tersebut percaya bahwa Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus itu adalah pribadi yang berbeda. Nah, itu sudah ciri-ciri yang paling utama, itu adalah gereja yang sesat. Padahal di tempat kita, Bapa, Putra, Roh Kudus, Tritunggal, itu kan setunggal toh, satu atau tiga? Satu atau tiga? Bapa, Putra, Roh Kudus itu satu atau tiga? Yang jawab tiga berarti katekisasi ini buatan lulus nih. Satu atau tiga? Satu. Tetapi ada gereja yang mengatakan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu tiga. Nah, ini salah satu ciri-ciri gereja tersebut sudah sesat. Mengapa kok demikian? Ya, mereka terpengaruh dengan paham Arianisme. Arianisme adalah aliran yang berdiri pada abad yang ketiga. Pada waktu itu aliran ini berdiri mengembangkan ajarannya dari seperti itu dan berkembang sampai sekarang. Di sini Yesus juga mengatakan di ayat-ayat yang terakhir, karena setiap orang akan digarami dengan api. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apa kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Yesus di sini berkata mengenai garam. Setiap orang harus mempunyai garam dalam dirinya. Kalau garam itu menjadi hambar, itu bagaikan seseorang itu sudah tidak
garam dalam diri seseorang itu sudah tidak asin lagi. Apakah ada orang yang tersesat itu adalah garam dalam dirinya sudah tidak asin lagi. Maka dari itu jangan sampai kita tersesat. Tetap berpegang kepada perintah Tuhan Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, mungkin ada yang bertanya, Pak, bagaimana supaya kita tetap menjadi garam di dunia? Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, garam ya rasanya pripun Bapak Ibu? Asin. Ada berapa macam garam Bapak Ibu? Ada berapa Bapak Ibu? Ada banyak ya Bapak Ibu. Ada yang berkatanya ada yang uyah gerasa, garam untuk memasak, garam Inggris ada lagi, gitu. Ada lagi garam memasak ini jenisnya beda lagi, ada yang katanya garam Himalaya, garam apalagi lah itu dan sebagainya. Tapi ya entah itu garam dari manapun juga, garam jenis apapun juga, rasanya pripun Bapak Ibu? Tetaplah asin. Jadi hakikatnya garam itu adalah asin. Sifat dari garam itu adalah asin. Nah, saudara-saudara dikasih dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, apakah garam itu rasanya mudah dipengaruhi oleh rasa yang lain? Mudah badan? Apakah garam itu rasanya mudah dipengaruhi rasa yang lain? Saya pernah, ya, dulu pernah membuat suatu percobaan. Nah, hampir setiap hari saya minum kopi ya Bapak Ibu. Nah, suatu hari, ya, saya mencoba membuat kopi hitam. Saya beri gula sedikit, 1 sendok teh. Kemudian saya tambahkan garam sedikit. Kira-kira rasanya pripun Bapak Ibu? Pripun? Rasanya manis, pahit, asin Pak. Apa ngeten? Ya Bapak Ibu dan Saudara, sewaktu saya membuat kopi, campur gula, campur sedikit garam, itu rasanya masih ada rasa asinnya. Malah cenderung ke rasa gurih Bapak Ibu. Jadi agak aneh di mulut saya. Kopi biasanya pahit-pahit manis, tapi kok ini pahit-pahit wangi kopi tapi malah ada rasa gurih. Nah, itu menunjukkan bahwa garam walaupun itu sedikit, ya, itu tidak mudah terpengaruh oleh rasa yang lain. Padahal itu ada 2 bahan, ada gula, ada kopi. Gulanya itu 1 sendok teh, kopinya 2 sendok teh. Nah, tetapi kalau dihitung harusnya kan rasanya garam hilang atau enggak? Itu tidak, masih ada rasa asinnya. Itu membuktikan bahwa garam itu mempunyai rasa yang cukup kuat. Garam itu tidak mudah terpengaruh oleh rasa-rasa yang lain. Demikian juga orang Kristen. Orang Kristen itu harusnya tidak mudah terpengaruh oleh pengaruh luar. Apalagi Kristen Protestan. Nah, mungkin ada pertanyaan, Pak, kok apalagi Kristen Protestan, ada apa dengan Kristen Protestan? Bapak Ibu dan saudara-saudara dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, adanya Kristen Protestan, ya, adanya kita, adanya aliran Calvin, Luther, ya, itu karena para pendahulu kita itu kritis pada zaman. Pada zaman itu dunia masih dipengaruhi oleh gereja barat, ya, kakak tertua kita, dan gereja tersebut waktu itu melakukan penyimpangan. Luther dan Calvin ini kritis pada hal-hal tersebut sehingga memutuskan untuk keluar
dari gereja yang lama membentuk gereja Luther dan gereja Calvin, terjadilah kita. Nah, saudara-saudari kasih dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, gereja yang benar itu adalah gereja yang tetap beriman pada Trinitas. 1. 2, gereja yang benar itu ialah gereja yang tidak mudah terpengaruh oleh zaman. Harusnya gereja itu mempengaruhi zaman, bukan terpengaruh oleh zaman. Gereja yang benar itu ialah gereja yang kritis terhadap kondisi zaman. Itu gereja yang benar. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita selalu mengimani Allah Tritunggal? Apa buktinya kalau kita mengimani Allah Tritunggal? Kalau kita masih bingung antara Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, masih bingung, ya kita harus belajar lagi tentang Trinitas. Kalau kita masih terpengaruh dengan Om Yae zaman, yang katanya zaman sekarang adalah zaman edan, yen ra edan ora kumanan, itu berarti kita belum menjadi orang Kristen yang sejati. Walaupun zaman ini sudah menjadi zaman edan, ya Bapak Ibu, jangan sampai kita jadi kedanan. Kita harus punya prinsip. Jangan sampai kita mengikuti arus. Kalau kita mengikuti arus zaman, ya, mengikuti tidak selalu salah sih Bapak Ibu. Tetapi kita mengikuti dan sampai tenggelam dalam arus zaman, ya, itu sama saja bagaikan garam yang kehilangan asinnya. Ia tidak dapat mempengaruhi, malah terpengaruh. Kalau kita orang Kristen tidak kritis dalam kondisi zaman, kondisi lingkungan kita, ya itu belum dikatakan kita belum menjadi orang Kristen. Bapak Ibu dan saudara-saudari kasih dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita lihat sekeliling kita, kita lihat ke dalam diri kita, seberapa paham kita dan kenal terhadap Allah Tritunggal. Pak, saya belum begitu mengenalnya. Kita belajar lagi, kita buka Alkitab kita, ya, kita buka Alkitab kita selalu datang dalam peribadatan, kita selalu datang dalam kumpulan doa, kita selalu datang dalam PA, datang, hadir, dengarkan. Dari situ kita akan paham sedikit demi sedikit, syukur-syukur. Ikut katekisasi lagi, boleh kok. Kalau hanya sekedar belajar, mari kita belajar bersama-sama. Boleh. Pak, saya masih bingung mengenai keadaan zaman ini. Jangan bingung, kita punya pegangan, kita punya firman Tuhan. Kita lihat semuanya dalam kacamata firman Tuhan. Apakah ini benar, ini salah? Yang salah jangan kita lakukan, yang benar itulah yang akan kita lakukan. Jangan bingung. Tuhan sudah menentukan mana yang benar, mana yang salah. Tugas kita hanya melakukan apa yang benar, bukan melakukan apa yang salah. Pak, apa yang harus saya lakukan? Keadaan zaman sekarang semakin lama semakin sulit. Jangan takut. Yang merasakan sulit bukan jenengan saja, semua juga merasakan kesulitan. Tetapi ya, walaupun semua mau merasakan kesulitan, yang punya Tuhan itu hanyalah kita. Tuhan yang penuh dengan kuasa. Untuk apa kita takut? Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, garam adalah simbol dari prinsip kita. Dan garam juga merupakan simbol dari kita. Jikalau kita mempunyai prinsip kita ini harus bisa mempengaruhi kita.
Kalau kita sudah terpengaruh oleh prinsip kita, kita pun juga harus bisa mempengaruhi orang lain. Disitulah kita menjadi garam, bukan malah digarami oleh dunia. Jadilah garam dunia, tapi jangan digarami oleh dunia. Amin. Saat hening sejenak. Cukup. Mari Bapak Ibu, kita semua akan bangkit berdiri. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bersama dengan umat kudus di sepanjang zaman dan di segala tempat, marilah kita mengucapkan ikrar percaya kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Monggo Bapak Ibu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita satukan hati kita untuk menghadap Tuhan di dalam doa syafaat. Selamat pagi Tuhan, kami bersyukur untuk berkat-Mu yang senantiasa melimpah dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk kesehatan dan sukacita yang selalu Tuhan berikan kepada kami. Kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta Jaya yang sudah membawakan firman pada pagi hari ini. Senantiasa Tuhan berkati Bapak Pendeta Jaya dengan hikmat dan kebijaksanaan dalam memimpin GKJ Gandean. Kami juga berdoa untuk saudari kami, keluarga kami, orang tua kami, kiranya Tuhan selalu memberkati mereka. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit, Tuhan berikan kesembuhan melalui tangan kasih Tuhan, agar mereka boleh kembali beribadah bersama-sama dengan kami. Kami juga berdoa untuk majelis, pamong, dan para pelayan-Mu yang terlibat dalam pelayanan di gereja ini. Tuhan senantiasa berikan hati yang rela melayani. Tuhan sendiri yang tambah-tambahkan berkat bagi keluarganya. Saat ini kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan perlindungan bagi negara kami Indonesia. Tuhan memberkati setiap jajaran pemerintahan Indonesia, baik lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Berikan mereka semua hikmat agar bisa memimpin negeri ini dengan benar sesuai kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami naikkan doa syafaat kami hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Amin. Pembacaan firman Tuhan sebagai dasar persembahan hari ini terdapat dalam kitab Mazmur 67 ayat yang ketiga.
Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Untuk nyanyian pengiring pengumpulan persembahan, kita akan pujikan dari Kidung Jemaat 302 bait 1 dan 3. Kubri persembahan. Selamat pagi Tuhan, kami naikkan segala puji dan syukur kehadirat-Mu ya Tuhan. Engkau telah berkenan hadir di tengah-tengah kami, memimpin dan menuntun jalannya ibadah pada pagi hari ini. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan atas segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Sukacita dan damai sejahtera Engkau limpahkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkat-Mu senantiasa mencukupi kebutuhan kami. Pada kesempatan ini Tuhan, kami mewujudkan ucap syukur kami dalam persembahan. Kiranya ini berkenan di hadapan-Mu, menyenangkan hati-Mu. Berkati dan kuduskanlah persembahan kami ini ya Tuhan. Berikanlah kebijaksanaan bagi hamba-Mu yang mengelola persembahan ini. Terima kasih ya Tuhan, kami naikkan doa ini ke dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami doa yang sempurna, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, sebagai tanda kesediaan kita diutus oleh Tuhan untuk menjadi saksinya, marilah bersama kita menyanyikan pujian Besar Anugerah-Mu. Menghadap katamu Bapa.
Jemaat yang terkasih, marilah kita siapkan hati kita untuk menerima pengutusan dari Tuhan. Jemaat yang terkasih, arahkan hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Saudara diutus, jadilah saksi Kristus. Kini dan selamanya. Kiranya kasih Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Ya, puji nama Tuhan, kita boleh mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Atas rasa syukur kita karena telah mengikuti ibadah pada pagi hari ini, kita akan tutup dengan satu pujian, terima kasih Tuhan.